Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, sebelum kita mulai kisah nyata yang penuh pelajaran ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hati kita menjadi lembut, pikiran kita terang, dan langkah kita dimudahkan. Dukung channel Rizka Story dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah menyentuh lainnya. Pernahkah kalian melihat seseorang yang rela direndahkan, dicemooh, bahkan diceraikan, namun ia memilih diam dan tetap bekerja keras di jalanan? Mengapa ada orang yang sengaja menutup rapat siapa dirinya yang sebenarnya, bahkan di hadapan istrinya sendiri? Seberapa besar harga sebuah kesetiaan, bila yang didapat justru pengkhianatan? Dan apa yang akan terjadi ketika tirai rahasia itu akhirnya tersibak, di saat semua orang sudah telanjur menghakimi? Inilah kisah Raka, seorang driver ojol yang menyimpan identitas tak main-main, identitas yang kelak mengubah arah hidup banyak orang di sekelilingnya. Pagi itu kota seperti biasa, riuh, padat, dan basah oleh sisa gerimis. Raka mengikat helm hijau di gagang spion motornya yang sederhana. Tangan kirinya menepuk-nepuk jaket kerja yang warnanya mulai pudar. Di layar ponsel, orderan makanan datang satu demi satu. Ia menarik napas panjang dan berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan langkahku hari ini." Di dapur yang sempit, Sinta menatap ponselnya sambil mengetuk-ngetukkan sendok ke gelas. "Ra, sampai kapan kamu pulang malam terus begini?" Suaranya datar, tapi dinginnya terasa menusuk. "Aku bosan makan janji." Katanya mau cari kontrakan yang lebih layak, katanya mau cicil kulkas, katanya mau ajak orang tuaku berobat. Mana semuanya? Raka mendekat, meletakkan roti tawar yang baru dibelinya di meja. "Aku ngerti, Sin. Aku sedang kejar target. Bulan ini insya Allah ada tambahan. Sabar sebentar lagi." "Sabar." Sinta terkekeh. "Kau selalu bilang sabar. Aku butuh kepastian. Lihat dirimu. Perutmu sering kosong. Jaketmu lusuh. Apa kau tidak kasihan sama aku harus begini terus?" Raka menelan ludah. "Aku sayang sama kamu. Aku kerja bukan buat aku sendiri. Semua ini buat kita. Aku butuh suami yang bisa jaga aku. Yang jelas masa depannya. Bukan suami yang setiap hari mengejar diskonan bensin dan menghindari razia knalpot." Kata-kata itu menampar diam-diam. Namun Raka hanya mengangguk kecil. "Baik, aku berangkat dulu. Nanti sore aku pulang cepat." Sinta menoleh tajam. "Tidak usah. Pulanglah kapanpun kau mau. Toh kehadiranmu atau ketidakhadiranmu sama saja." Motor Raka meluncur dari gang, melewati tukang sayur, bocah-bocah yang berangkat sekolah, dan deretan jemuran yang dibiarkan lembab. Setiap persimpangan seakan menguji kesabaran. Jalan berlubang, mobil yang menyalip, dan klakson yang tidak sabaran. Namun di balik tatapannya yang tenang, ada cara Raka memandang dunia yang berbeda. Ia mengamati titik kamera di perempatan, mengukur jarak antar pos pengamanan, hafal jam-jam patroli, peka pada pola yang tidak biasa. Hal-hal seperti itu mengalir seperti naluri, bukan kebetulan. Menjelang siang, Raka mengantar pesanan ke gedung pemerintahan. Petugas keamanan di depan gerbang melirik cepat, lalu memberi kode singkat. Raka tidak menyahut, hanya menunduk sopan, meletakkan bungkusan, dan berlalu. Di atas motor, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang namanya tidak tersimpan. Isi pesannya pendek, bertanggal dan bertitik. Koordinat dikunci. Prosedur tetap. Laras, mata, telinga. Raka menghapus pesan itu tanpa jejak. Bibirnya bergerak pelan. "Ya Allah, jaga semua yang kutanggung." Menjelang sore, awan menua di atas kota. Raka pulang dengan sisa lelah yang ditahan. Di ambang pintu, ia menemukan Sinta berdiri bersama seorang pria tinggi berseragam coklat. Bahunya bidang, sepatu mengilap, dan aura percaya diri yang mengisi ruangan tanpa permisi. "Ini Bima," kata Sinta. Suaranya nyaris tanpa rasa. "Dia polisi. Aku mengajukan cerai. Kita selesaikan baik-baik." Raka menatap mata Sinta,
lalu menunduk sopan pada tamunya. "Silakan duduk." "Aku berdiri saja," sahut Bima. "Saya hanya mengantar dan memastikan semua jelas." "Kami serius." Raka mengangguk. "Kalau itu pilihanmu, Sin, aku tidak menahan." "Loh, kamu tidak marah?" Sinta mendesis. "Tidak mempertahankan aku sedikit pun." Raka tersenyum tipis. "Marah hanya menambah luka. Apapun yang kau putuskan hari ini, semoga kelak tidak kau sebut penyesalan." Kedua alis Bima terangkat. "Kau kedengarannya pintar merangkai kata, tapi lihat dirimu. Baju lusuh, hidup berantakan. Sinta butuh perlindungan yang nyata, bukan doa dan janji." Raka memandang langsung pada Bima, tatapannya bening. Perlindungan yang nyata selalu dimulai dari niat yang benar. Sisanya urusan Allah. Hening menetes di antara mereka. Sinta menarik napas panjang, lalu meletakkan sebuah map di meja kecil. "Ini berkasnya. Tanda tangan saja, biar tidak berlarut." Tangan Raka menyentuh map itu, tetapi tidak dibuka. Ia menatap dinding, menatap jam, menatap langit-langit yang catnya mengelupas. Di kepalanya, kenangan berputar. Sinta yang pernah berlari di tengah hujan sambil tertawa. Sinta yang suka mengeluh dingin saat subuh. Sinta yang dulu menatapnya penuh harap ketika mereka pertama kali menyusun mimpi. Semua itu seperti foto yang terendam air. Warnanya pudar tetapi bentuknya masih jelas. Namun hidup tidak menunggu orang yang larut dalam masa lalu. "Malam ini aku tanda tangan," ucap Raka pelan. "Tapi izinkan aku mengantar satu order lagi. Ada yang harus kukerjakan." "Tidak usah teater," Bima menukas. "Kalau sudah selesai, selesaikan. Jangan menunda." Raka menahan senyum. "Baik." Ia mengambil kunci motor, mengenakan jaketnya yang pudar, lalu melangkah. Pintu tertutup tanpa suara. Di luar, udara mulai menusuk. Lampu-lampu jalan menyala seperti bintang yang diturunkan terlalu rendah. Di atas motor, Raka membiarkan angin memukul pipinya. Ia berhenti di tikungan pasar, lalu memarkir motor di bawah pohon angsana. Seorang pria setengah baya mendekat, membawa tas ransel kusam. "Kau terlambat 2 menit," katanya pelan. "Lalu lintas padat," jawab Raka. "Ada perubahan rute. Arah utara ditutup sementara. Kita pakai jalur timur." Pria itu mengangguk, menyerahkan ransel. "Isi sesuai daftar. Titik temu tetap. 15 menit." 10, jawab Raka. "Jangan lebih." Mereka berpisah tanpa berjabat tangan. Raka mengangkat ransel, memasukkannya ke dalam boks motornya, lalu menutup rapat. Ia menatap kaca spion, membaca pantulan trotoar, mengukur langkah orang-orang yang lalu lalang. Ada pola yang ia kenal, ada ritme yang sudah lama ia hafalkan. Ponselnya bergetar sekali. Pesan yang sama, format yang sama, singkat, jelas, senyap. Ketika kembali ke gang rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Sinta duduk di sofa, sementara Bima berdiri di dekat jendela, memegang ponsel dengan raut wajah serius. "Tanda tangan sekarang," kata Sinta, terdengar lelah. Raka duduk. Ia membuka map, membaca halaman demi halaman. Di ujung halaman terakhir, ia menulis namanya dengan huruf yang tegas. "Terima kasih atas semua waktu yang pernah kita punya," ucapnya pelan. "Semoga Allah melindungi langkahmu." Sinta mengangguk. Matanya basah namun rahang tetap keras. Bima mengambil berkas itu dan memasukkannya ke tas. "Kau orang baik," katanya datar. Seolah-olah itu hanya formalitas. "Semoga bisa move on." Raka berdiri, lalu masuk ke kamar sebentar. Ia menatap rak kecil yang nyaris kosong, menyentuh jaket yang tidak pernah ia pakai di depan Sinta, jaket dengan jahitan khusus di bagian dalam. Di baliknya, tersimpan kartu identitas yang selama ini tidak pernah ia perlihatkan. Ia menutupnya lagi rapat-rapat. Belum saatnya. Akan datang waktunya ketika kebenaran berjalan sendiri ke tengah panggung. Selepas Isya, meski rumahnya baru saja menjadi sunyi, kota justru semakin ramai.
Raka melaju menuju sebuah kantor yang pada malam-malam tertentu tampak biasa, tetapi tidak malam ini. Di gerbang belakang, seorang penjaga berbadan besar menunduk sedikit. Sekilas saja, cukup untuk dipahami dua mata yang sudah terlatih. Raka masuk tanpa suara, menuruni koridor yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, lalu berhenti di sebuah ruangan kecil dengan dinding polos. Di dalam, 3 orang duduk mengelilingi meja lipat. Seorang perempuan muda menatapnya sambil membuka map. Briefing singkat, katanya pelan. Besok pagi acara kenegaraan. Jalur utama jelas. Jalur alternatif 1 dan 2 disiapkan. Ada potensi gangguan kecil. Kau tetap di posisi barat, menyamar seperti biasa. Ingat protokol. Laras, mata, telinga. Raka mengiyakan. Penanggung jawab siapa? Komandan wilayah langsung. Kontak melalui jalur 3. Tidak ada nama. Tidak ada panggilan. Hanya tanda. Raka menghembuskan napas. Siap. Malam berjalan seperti jarum menit yang tidak pernah lelah. Ketika semua selesai, Raka kembali ke motor. Di trotoar depan, seorang pedagang kopi menawarinya segelas hitam pekat. Ia menerimanya, menghangatkan telapak tangan. Di kejauhan, lampu-lampu gedung memantul di genangan, seperti bintang yang lupa pulang. Raka memejamkan mata sejenak. Ya Allah, jagalah mereka yang mempercayakan keselamatannya padaku. Jagalah pula orang yang pernah kusebut rumah. Pagi berikutnya, suasana kota berubah. Spanduk resmi terpasang. Barikade didirikan. Polisi berjaga di setiap persimpangan. Raka menarik motornya pelan, menyusuri garis yang sudah ia hafal. Di sebuah simpang besar, ia berhenti, seolah-olah sedang menunggu penumpang. Padahal kedua matanya bekerja seperti jam yang presisi. Ia menandai titik-titik rawan, menghitung arus orang, merasakan detak kota dari balik helm. Di sisi lain, Sinta berdiri bersama Bima, yang bertugas dalam pengamanan acara. Wajah Sinta terlihat lega, seolah beban terangkat dari pundaknya. Aku akhirnya memilih yang benar, gumamnya lirih. Aku butuh rasa aman. Bima merapikan topinya. Kau sudah berada di sisi yang tepat. Sebuah mobil hitam melintas. Raka mengaktifkan ponsel, memotret pantulan mobil itu di kaca toko. Bukan mobilnya, melainkan bayangannya. Ia mengirimkan potongan gambar ke jalur yang ia kenal. Sekali kirim, habis. Lalu ia memutar motor, seolah-olah hendak mengambil order lain. Dalam putaran itu, mata Raka dan mata Bima bertemu sekilas. Bima memicing, seperti pernah melihat wajah itu. Hanya sebentar. Lalu dunia kembali sibuk seperti biasa. Menjelang siang, pintu gerbang gedung megah itu terbuka. Tamu-tamu penting berdatangan. Tepuk tangan meletup dari halaman depan. Kamera wartawan berkilat. Suara pembawa acara mengalun. Di sudut barat, seorang driver ojol menepikan motor, menundukkan kepala, seakan hanya memeriksa ponsel. Tak ada yang tahu, di balik layar ponsel yang retak, ada sketsa rencana yang telah dihafal di luar kepala. Tak ada yang mendengar, di balik desahan napas di bawah helm, ada zikir yang dirapikan agar tetap mengalir. Tak ada yang menyangka, di balik jaket pudar, ada dada yang menyimpan satu identitas sejak awal karirnya. Seorang perwira TNI yang sedang menjalankan tugas. Hari itu belum menunjukkan semua kartu. Raka tetap menepikan motor. Tetap menunggu, tetap diam. Ia membiarkan dunia memandangnya sebagai orang kebanyakan, sopir ojek yang menunggu orderan berikutnya. Sementara di dalam dirinya, jam lain berdetak. Jam yang hanya dimengerti oleh sedikit orang yang hidupnya diserahkan pada kerahasiaan. Angin bergerak melewati pagar besi, menggerakkan bendera, mengibaskan ujung jaketnya. Raka menatap garis langit, bersiap pada isyarat yang sudah disepakati. Di kejauhan, sirene berdesing, memecah udara. Detik demi detik menegang, seperti tali yang ditarik sebelum dipetik. Dunia yang sibuk bertepuk tangan tak tahu, satu langkah kecil lagi akan menggeser semua yang mereka sangka sudah pasti. Raka menunduk, menyentuh setang motor,
dan menunggu tanda yang hanya ia dan beberapa orang lain di kota ini yang bisa membacanya. Di malam yang sepi setelah perceraian itu, rumah kontrakan Raka terasa asing. Dinding-dindingnya dingin, seolah ikut menertawakan kesendiriannya. Foto pernikahan yang dulu menggantung di ruang tamu kini telah dilepas oleh Sinta, meninggalkan paku kosong yang menusuk mata setiap kali dipandang. Raka duduk di lantai, bersandar pada tembok, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Sesekali ia tersenyum getir, seakan menertawakan dirinya sendiri. Begini ya rasanya ditinggalkan orang yang paling kita jaga. Gumamnya lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Beberapa hari setelah itu, gosip mulai beredar. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali Raka lewat. Itu loh, ojol yang ditinggal istrinya demi polisi. Ih, kasihan banget. Katanya istrinya sekarang hidup enak, sering dijemput mobil dinas. Tapi ya wajar sih, siapa juga betah sama tukang ojol. Raka mendengarnya, tapi ia hanya menunduk dan tersenyum tipis. Ia tak pernah membalas. Hatinya perih, namun ia belajar menyimpan semuanya rapat-rapat. Suatu sore, di warung kopi kecil langganannya, seorang kawan lama mendekat. Rak, kau nggak sakit hati? Istrimu ninggalin begitu aja, terus kawin sama polisi. Raka menatap mata kawannya. Sakit, tentu. Tapi aku percaya, Allah nggak pernah salah kasih jalan. Aku tinggal sabar, ikhlas, dan terus jalani. Kawan itu terdiam, tak mengerti. Tapi Raka sudah terbiasa menenangkan diri dengan kalimat-kalimat sederhana yang menguatkan batinnya. Malamnya, Raka duduk di kamar, menatap sebuah tas kecil yang selalu ia simpan di bawah tempat tidur. Tangannya ragu, tapi akhirnya membuka resletingnya. Di dalamnya tersimpan sebuah pakaian dinas TNI yang masih rapi terlipat, lengkap dengan tanda pangkat di pundak. Ia menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Belum waktunya orang tahu siapa aku. Biarlah semua menilai aku hanya seorang ojol biasa. Toh tugas ini bukan untuk pamer. Aku hanya menjalankan amanah. Air matanya menetes, bercampur dengan senyum pahit. Luka karena ditinggalkan istrinya masih terasa membekas. Tapi ia tahu suatu hari kebenaran akan terungkap. Hari berganti. Raka tetap bekerja sebagai ojol. Namun di sela-sela pekerjaannya, ia menerima panggilan misterius dari pihak yang tak pernah terlihat oleh mata orang awam. Setiap pesan datang singkat, penuh kode, tanpa nama. Sore itu, sebuah pesan masuk. Target berpindah. Besok malam briefing. Lokasi, titik biasa. Jangan terlambat. Raka menutup ponsel, lalu menatap keluar jendela. Langit sore berwarna merah darah. Hatinya berbisik. Allah, sebentar lagi aku akan masuk lagi ke duniamu. Dunia yang selama ini kusembunyikan dari orang-orang, bahkan dari istriku sendiri. Ia tahu, luka hatinya belum sembuh. Tapi ia juga tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar menantinya di balik semua kepedihan ini. Malam itu, kota masih sibuk. Lampu jalan berpendar, suara klakson bersahutan, dan aroma gorengan dari pinggir jalan memenuhi udara. Raka duduk di atas motornya, pura-pura menunggu order, padahal matanya mengawasi sekeliling. Ia tahu, malam ini ada pertemuan penting. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Lokasi aman. Masuk sekarang. Raka menyalakan mesin motornya, melaju ke arah gang sempit yang hanya tampak seperti jalan buntu bagi orang biasa. Di ujung gang, ada pintu besi tua yang tampak tak terpakai. Raka mengetuk 3 kali, lalu berhenti sebentar, kemudian 2 kali lagi. Pintu itu terbuka. Di dalam, sebuah ruangan sederhana namun rapi. 3 pria berseragam tanpa nama duduk di meja. Seorang perempuan muda dengan wajah tegas memegang map tebal. Ia mengangguk pada Raka. Selamat datang, Letnan. Duduk. Raka melepas helm, menaruh jaket ojolnya di kursi. Seragam dinas yang tersembunyi di balik jaket lusuhnya mulai terlihat. Wajahnya kini berubah. Bukan lagi Raka si driver ojol yang diremehkan, melainkan Raka seorang perwira TNI yang disegani.
Situasi? Tanya Raka tenang. Pria di sebelah kanan membuka peta kota. Besok akan ada pertemuan kenegaraan. Intel mendeteksi adanya rencana gangguan. Kau ditugaskan menyamar seperti biasa. Posisi di barat, titik pengawasan utama. Raka mengangguk. Instruksi jelas. Semua protokol tetap berlaku. Perempuan muda itu menatap tajam. Ingat, tidak ada yang boleh tahu siapa dirimu. Bahkan orang terdekatmu sekalipun. Raka tersenyum getir. Sudah lama aku melakukannya. Bahkan istriku pun tak pernah tahu. Suasana hening sejenak. Raka kembali mengenakan jaket ojolnya, lalu keluar dari ruangan itu. Begitu pintu besi tertutup, dunia kembali melihatnya sebagai pria sederhana yang hanya mencari orderan. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Menjemput penumpang, mengantar makanan, tersenyum pada pelanggan. Namun setiap kali berhenti di lampu merah, matanya tetap awas. Ia menghitung jumlah aparat di jalan, memperhatikan kendaraan mencurigakan, dan menghafal wajah-wajah yang tampak asing. Di sebuah persimpangan, ia melihat Sinta lewat bersama Bima, suami barunya. Mereka tampak bahagia. Sinta tersenyum, meski senyum itu menusuk hati Raka. Sinta sempat melirik ke arahnya. Itu Raka, bisiknya pada Bima. Bima hanya terkekeh. Biar saja, hidupnya sudah berakhir. Raka menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Namun dalam hatinya ia berbisik, hidupku belum berakhir, justru baru akan dimulai. Malam itu, Raka kembali menerima pesan singkat. Besok, jam 10 pagi. Semua siap. Ingat, kau bukan hanya ojol. Kau adalah mata dan telinga negara. Raka menutup ponsel, lalu berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku. Jadikan setiap langkahku untuk kebenaran, meski hati ini masih penuh luka. Di luar sana, orang-orang hanya melihatnya sebagai pria sederhana yang pernah ditinggalkan istrinya. Tapi hanya Allah dan negara yang tahu, Raka bukan sekadar seorang driver ojol. Ia adalah perwira TNI yang menyamar, menunggu waktu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu udara kota terasa berbeda. Jalanan ramai dipenuhi aparat keamanan yang sibuk menyiapkan pengamanan untuk acara kenegaraan besar. Bendera-bendera dipasang di sepanjang jalan, pagar besi diposisikan, dan suara peluit polisi bersahut-sahutan. Raka duduk di atas motornya di pinggir jalan, memakai jaket ojol lusuhnya. Dari luar, ia hanyalah pengemudi biasa yang sedang menunggu orderan. Namun matanya tajam mengamati setiap sudut. Ia tahu, hari ini akan ada sesuatu. Ponselnya bergetar pelan. Pesan masuk singkat. Target bergerak. Tetap di posisi. Jangan terlihat. Raka merapikan helmnya. Menunduk. Pura-pura sibuk dengan aplikasi ojol. Padahal sebenarnya ia sedang membuka saluran komunikasi rahasia melalui layar retak ponselnya. Dari kejauhan, rombongan mobil dinas mulai berdatangan. Polisi mengatur arus lalu lintas. Tentara menjaga barisan. Di tengah keramaian itu, Raka melihat Sinta dan Bima berjalan bersama. Sinta tampak anggun dengan pakaian resmi, sementara Bima berdiri tegak dengan seragam polisinya. Lihat itu, bisik seorang warga di sebelah Raka, menunjuk ke arah rombongan. Bima, polisi gagah yang baru menikahi mantan istri ojol itu. Beruntung sekali dia. Raka hanya menunduk. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Beruntung? Hatinya berdesir. Mungkin hanya sementara. Tiba-tiba, ada seorang pria asing di kerumunan yang menarik perhatiannya. Wajahnya tegang, matanya liar, dan tangannya terus menggenggam sesuatu di dalam jaket. Raka menajamkan pandangan. Insting militernya langsung bekerja. Ia bergumam pelan. Gerakan tangan terlalu kaku. Tatapan tidak fokus. Itu bukan orang biasa. Raka segera mengirimkan kode lewat ponselnya. Pesan singkat itu langsung terkirim ke jaringan internal. Sasaran mencurigakan. Posisi, barat laut. Butuh pantauan. Tak lama,
Dua pria berpakaian sipil bergerak mendekati target, pura-pura sebagai penonton biasa. Namun Raka tahu, ancaman tidak akan mudah dihentikan hanya dengan dua orang. Sementara itu, Sinta berdiri tak jauh dari panggung utama bersama Bima. Ia masih sempat melirik sekilas ke arah Raka yang tampak sibuk dengan motornya. Itu, dia lagi, gumam Sinta. Kenapa selalu ada di mana-mana? Bima menoleh, menatap Raka sebentar. Ah, dia hanya pengojek. Jangan terlalu dipikirkan. Sinta menggeleng pelan. Entah kenapa hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Raka berdiri, dari tatapannya, dari ketenangannya di tengah hiruk-pikuk itu. Beberapa menit kemudian, acara resmi dimulai. Musik pengiring berkumandang. Pembawa acara menyambut tamu penting yang satu persatu memasuki gedung megah itu. Tepuk tangan bergemuruh. Di saat yang sama, Raka melihat pria mencurigakan itu mulai bergerak, semakin dekat ke arah barisan tamu. Tangannya kini jelas menggenggam sesuatu berbentuk kotak kecil. Raka berbisik dalam hati, ini saatnya. Ia menyalakan motor, pura-pura menerima order. Helm menutupi separuh wajahnya. Namun sebenarnya, ia sedang mendekat ke posisi target, siap bertindak kapan saja. Udara semakin menegang. Sirene pengawalan meraung. Waktu berjalan lambat. Semua orang sibuk bersorak dan bertepuk tangan. Tapi Raka tahu, di balik ramaian itu, bahaya sedang merayap pelan. Ya Allah, bimbing aku, ucapnya dalam hati. Jangan biarkan satu nyawa pun melayang hari ini. Motor Raka berhenti tepat di persimpangan. Dari titik itu, ia bisa melihat jelas gerakan pria mencurigakan itu. Jarak semakin dekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju barisan tamu penting. Dan di sanalah, di balik helm ojolnya, seorang perwira TNI sedang bersiap membuka identitasnya sedikit demi sedikit. Sorak-sorai penonton masih terdengar. Musik pengiring menggema dari panggung, menutupi desah ketegangan yang tak disadari banyak orang. Namun bagi Raka, waktu seakan berhenti. Setiap detik melambat. Setiap gerakan orang-orang di sekelilingnya terbaca jelas. Pria mencurigakan itu kini makin dekat. Tangan kanannya yang tersembunyi di dalam jaket sedikit terbuka, menampakkan kilatan logam. Raka tahu persis. Itu pemicu. Tanpa menunggu lama, ia menyalakan motor, pura-pura hendak melintas. Dalam sekali gerakan, ia menghentikan motornya tepat di depan pria itu. Ban motornya sengaja menyambar kaki target, membuat pria itu terhuyung. Maaf, Pak. Teriak Raka dengan logat sopan khas ojol. Namun matanya tajam, mengunci. Pria itu berusaha kabur. Tapi Raka lebih cepat. Ia turun dari motor, meraih lengan pria itu, lalu menjatuhkannya ke tanah. Dalam hitungan detik, genggaman tangan pria itu terbuka. Sebuah perangkat jatuh bergulir. Kerumunan mulai panik. Bom! Bom! Teriak seseorang. Orang-orang berlarian. Suasana kacau. Bima segera bereaksi, menghunus senjatanya, berlari ke arah keributan. Sinta ikut berteriak ketakutan. Bima, apa yang terjadi? Bima menendang benda mencurigakan itu, memberi isyarat pada tim penjinak yang segera bergerak. Namun pandangannya kemudian tertuju pada sosok ojol yang berhasil menundukkan pria tersebut dengan teknik bela diri yang jelas bukan milik orang biasa. Raka menekan tubuh pria itu ke tanah, menahan dengan lututnya. Jangan bergerak, ucapnya dingin. Suaranya penuh wibawa, berbeda dari biasanya. Bima menatapnya curiga. Siapa kamu sebenarnya? Raka hanya menoleh sebentar. Tatapan matanya menembus, seakan memberi pesan. Belum waktunya kau tahu. Sinta, yang berdiri tak jauh, membeku. Ia mengenali tatapan itu. Tatapan yang dulu sering ia lihat setiap kali Raka menenangkan dirinya di masa sulit. Itu, Raka? Bisiknya lirih. Bima mendengar. Mantan suamimu. Ia memandang lebih tajam pada Raka. Tidak mungkin. Itu bukan sekadar ojol. Raka mengikat tangan target dengan gerakan sigap menggunakan kabel dari tasnya. Ia kemudian berdiri, merapikan jaket ojolnya, seolah tak terjadi apa-apa.
Ia menyalakan motornya kembali, lalu berkata singkat, "Tugas selesai. Jaga perimeter." Bima berteriak, "Hei, tunggu, kau siapa?" Tapi Raka sudah melesat, menghilang di antara kerumunan yang panik. Hanya suara knalpot motornya yang tersisa, bergema di jalan-jalan kota yang berantakan karena teriakan orang-orang. Malamnya, berita tersebar di televisi dan media sosial. Seorang driver ojol misterius berhasil menggagalkan upaya peledakan di acara kenegaraan. Foto-foto Raka beredar. Wajahnya separuh tertutup helm. Netizen heboh. Banyak yang menyebutnya pahlawan ojol. Sinta duduk di ruang tamu rumah barunya, menatap layar televisi dengan mata yang berkaca-kaca. "Itu benar dia, Raka," bisiknya. Bima, yang baru pulang dari dinas, menatap layar dengan wajah muram. "Dia bukan orang sembarangan. Dan aku bodoh karena meremehkannya." Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia, Raka melepas helmnya. Seragam TNI yang selama ini ia sembunyikan kini dikenakannya dengan bangga. Komandannya berdiri di hadapannya, memberi hormat. "Kerja bagus, Letnan Kolonel Raka. Kau baru saja menyelamatkan banyak nyawa." Raka membalas hormat. "Terima kasih, Komandan. Ini bukan tentang aku. Semua ini karena Allah yang memberi kesempatan." Komandan mengangguk. "Tapi ingat, identitasmu masih rahasia. Dunia boleh memanggilmu pahlawan ojol. Biarkan saja begitu. Sampai saat yang tepat tiba." Raka menunduk, menerima. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu hari itu adalah awal dari terbukanya kebenaran. Identitas yang selama ini ia simpan perlahan mulai tercium. Malam terasa panjang bagi Sinta. Ia duduk termenung di ruang tamu rumah barunya. Di layar televisi, berita tentang pahlawan ojol terus diputar berulang-ulang. Video amatir memperlihatkan bagaimana seorang driver ojol berhasil menggagalkan percobaan peledakan di acara kenegaraan. Walau wajahnya tak sepenuhnya terlihat, Sinta tahu persis itu adalah Raka. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan. "Kau cuma tukang ojol. Apa bisa bahagiain aku?" Kata-kata itu kini menghantam balik, lebih sakit dari yang pernah ia bayangkan. Bima masuk ke ruang tamu, meletakkan topinya di meja. Ia menatap istrinya sekilas lalu bergumam, "Kau masih memikirkannya, kan?" Sinta menoleh dengan mata merah. "Kenapa kau nggak bilang padaku? Kalau Raka itu bukan orang biasa? Aku sudah menceraikannya, Bim." Padahal dia ternyata... Suaranya terputus oleh Ishak. Bima menghela napas berat. "Aku juga baru sadar, Sin." Dari cara dia menundukkan pelaku, jelas itu bukan sekadar ojol. Dia terlatih. Sangat terlatih. Sinta menutup wajah dengan kedua tangannya. "Astagfirullah. Aku sudah memilihmu karena seragammu, karena statusmu. Tapi ternyata orang yang kutinggalkan jauh lebih terhormat." Bima menatapnya dengan rahang mengeras. "Jangan bandingkan aku dengan dia." "Bagaimana aku bisa tidak membandingkan?" Sinta membalas dengan suara pecah. Dia menyembunyikan jati dirinya demi tugas negara. Sementara aku meninggalkannya demi kenyamanan duniawi. Aku ini apa, Bim? Aku ini siapa? Bima terdiam. Genggamannya di topi semakin erat. Dalam hatinya, ada rasa iri dan malu bercampur jadi satu. Di sisi lain kota, Raka duduk sendirian di sebuah musola kecil setelah sholat tahajud. Seragam TNI-nya kini tersimpan kembali dalam tas, berganti dengan pakaian sederhana. Ia menengadah, meneteskan air mata. "Ya Allah, Engkau tahu semua luka di hatiku. Aku bukan siapa-siapa tanpa pertolongan MU. Jika aku harus terus menyamar demi negara ini, maka kuatkanlah. Dan jika Engkau izinkan, jadikan semua pengkhianatan yang kuterima sebagai pahala di sisi MU." Selesai berdoa, ia keluar, duduk di beranda musola. Seorang rekan dari tim intel mendekat, memberikan map hitam. "Raka, misi berikutnya lebih berbahaya.
Ada jaringan besar di balik pria yang kau tangkap kemarin. Mereka tidak akan diam. Kau harus siap. Raka menerima map itu dengan tenang. Saya siap. Tapi ingatkan aku satu hal. Jangan biarkan kesombongan menyelinap ke hatiku. Aku hanya alat. Semua kemenangan milik Allah. Rekan itu menepuk bahunya. Tugas ini berat. Tapi hanya kau yang bisa melakukannya. Negara menaruh kepercayaan padamu. Raka mengangguk. Lalu bangkit berdiri. Kalau begitu, kita bersiap. Sementara itu, Sinta tidak bisa tidur semalaman. Di pelupuk matanya, wajah Raka terus terbayang. Tatapan teduhnya, kesabarannya, dan cara dia menerima semua hinaan tanpa membalas. Hati Sinta meronta, ingin sekali bertemu, ingin sekali meminta maaf. Namun Sinta juga tahu, mungkin semua sudah terlambat. Raka kini sudah jauh melangkah, berada di dunia yang tak bisa ia sentuh lagi. Hari itu langit Jakarta mendung. Awan gelap menggantung. Seolah tahu akan ada peristiwa besar yang menunggu. Jalanan di sekitar gedung pemerintahan dipenuhi aparat. Pengamanan diperketat. Pasukan bersenjata berjaga di setiap pintu masuk. Raka, masih dengan jaket ojol lusuhnya, melintas pelan di antara kerumunan. Tidak ada yang curiga. Semua menganggapnya hanya seorang pengemudi yang mencari orderan. Tapi di balik helmnya, tatapan matanya tajam, penuh perhitungan. Ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk. Target utama bergerak. Lokasi dalam gedung. Eksekusi segera. Jangan tunggu. Raka merapatkan jaketnya. Menunduk. Lalu masuk melalui jalur samping. Beberapa aparat melihatnya. Namun bukannya menghalangi. Mereka justru memberi kode singkat. Hanya orang-orang tertentu yang tahu siapa sebenarnya pria berjaket hijau itu. Di dalam gedung, para pejabat sudah duduk rapi. Musik seremonial mengalun. Di barisan tamu undangan, Sinta hadir bersama Bima. Wajahnya gelisah. Matanya tak bisa berhenti mencari sosok yang beberapa hari lalu muncul sebagai pahlawan ojol. Bim, bisiknya pelan. Kau yakin kita aman? Bima mengangguk. Meski sorot matanya sendiri tak setenang biasanya. Pengamanan ketat. Tidak ada yang bisa lolos. Namun di sudut ruangan, sosok asing dengan jas hitam melangkah dengan tenang. Tangannya menggenggam tas kecil. Gerakannya seolah biasa. Tapi bagi mata Raka, itu tanda bahaya. Dengan langkah cepat, Raka bergerak. Ia melompati pagar pembatas. Menubruk pria berjas itu tepat sebelum tas kecilnya dibuka. Suara benturan keras membuat semua tamu menoleh. Ada apa itu? Teriak salah seorang pejabat. Pria berjas berusaha melawan. Namun sekali putaran tubuh, Raka berhasil menjatuhkannya. Tas kecil itu terlepas, terbuka, menampakkan rangkaian kabel dan detonator. Seketika, suasana gedung berubah panik. Bom! Semua minggir. Teriak aparat. Bima sigap mengarahkan pistolnya ke arah pria berjas. Sementara tim penjinak segera bergerak. Tapi mata semua orang kini tertuju pada sosok ojol yang berdiri gagah di tengah ruangan. Helmnya dilepas. Jaketnya ditanggalkan. Di baliknya, seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat di pundak terlihat jelas. Semua orang terperangah. Tepuk tangan berhenti. Suara gaduh membeku. Raka berdiri tegak, menatap ke sekeliling dengan wibawa yang tak pernah diperlihatkannya sebelumnya. Saya Letnan Kolonel Raka, TNI Angkatan Darat. Tugas saya menjaga negara ini dari segala ancaman. Dan hari ini, Allah memberi kesempatan untuk menggagalkan kejahatan yang bisa merenggut banyak nyawa. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, benar-benar dia. Bima terdiam, menelan ludah dengan wajah kaku. Semua rasa sombongnya runtuh. Ia baru sadar, pria yang selama ini dianggap rendahan ternyata berdiri jauh lebih tinggi dari dirinya. Raka melanjutkan dengan suara lantang. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan di jalan. Di balik kesederhanaan, bisa saja tersimpan tanggung jawab besar yang tak pernah kalian bayangkan. Sorak dan tepuk tangan akhirnya pecah,
memenuhi seluruh ruangan. Wartawan berebut mengambil gambar. Nama Raka mulai bergema, dari tamu kehormatan hingga rakyat biasa. Di barisan kursi undangan, Sinta menangis sejadi-jadinya. Semua yang dulu ia abaikan kini kembali menghantam. Kesetiaan Raka, kesabarannya, hingga cintanya yang tulus. Tapi semua sudah terlambat. Raka bukan lagi miliknya. Ia kini milik negara. Raka menatap sekilas ke arah Sinta. Tatapan itu singkat, tanpa kata. Bukan benci, bukan amarah, melainkan doa dalam diam. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Acara berlanjut dalam suasana tegang bercampur haru. Namun hari itu menjadi saksi. Seorang driver ojol yang diremehkan, diceraikan, dan ditinggalkan, ternyata adalah perwira TNI yang menyelamatkan bangsa. Dan di titik itulah, klimaks terungkap. Semua topeng runtuh. Semua kebenaran berdiri di hadapan dunia. Hari-hari setelah peristiwa besar itu, nama Raka menjadi pembicaraan di mana-mana. Media menyebutnya pahlawan ojol. Rakyat menyebutnya prajurit rakyat. Videonya saat menggagalkan bom viral di televisi dan media sosial. Semua orang kagum, tapi bagi Raka, itu hanyalah tugas. Di markas besar, ia kembali mengenakan seragam kebanggaannya. Komandannya memberi hormat. Para prajurit menatapnya dengan bangga. Namun Raka tidak sedikit pun merasa tinggi hati. Semua ini bukan karena aku, katanya lirih. Semua karena Allah. Aku hanya menjalankan amanah. Malam itu, ia duduk sendirian di beranda rumah dinas kecil yang disediakan untuknya. Angin malam berhembus, membawa ketenangan setelah hari-hari penuh gejolak. Dalam hatinya, ia masih teringat wajah Sinta, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, yang kini bukan lagi miliknya. Sinta pun tak pernah bisa tidur dengan tenang sejak hari itu. Penyesalan membakar hatinya. Ia teringat setiap kalimat yang dulu ia ucapkan dengan penuh hinaan. Kau cuma tukang ojol, apa bisa bahagiain aku? Kata-kata itu kini berbalik, menghantam dirinya sendiri. Di sebuah malam, Sinta memberanikan diri untuk menemui Raka. Ia datang dengan langkah ragu, membawa hati yang remuk. Rak, suaranya pelan. Aku salah. Aku buta. Aku tinggalkan orang yang paling tulus padaku, hanya karena aku silau dengan seragam lain. Raka menatapnya. Senyum tenang muncul di wajahnya, meski hatinya masih menyimpan luka. Sin, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih berseragam gagah atau siapa yang lebih kaya. Hidup ini tentang kesetiaan, tentang sabar, tentang ikhlas. Dan sayangnya, kau memilih jalan yang berbeda. Air mata Sinta jatuh. Apakah masih ada kesempatan untukku? Raka menggeleng pelan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk cinta manusia. Yang abadi hanyalah cinta Allah. Aku sudah memaafkanmu, tapi jalanku kini berbeda. Aku milik negara. Tugas ini terlalu besar untuk kugadaikan hanya demi menuruti rasa. Sinta menangis sejadi-jadinya. Ia tahu semua sudah terlambat. Raka telah menjadi milik bangsa, milik rakyat yang membutuhkan perlindungannya. Sahabat Rizka Story, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup bukanlah tentang status atau penampilan luar. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat di mata, karena bisa jadi di balik kesederhanaannya tersimpan kehormatan besar yang tak terduga. Kesetiaan adalah harta paling berharga dalam sebuah hubungan. Dan ketika kesetiaan itu tidak dijaga, maka penyesalan akan datang pada akhirnya. Raka mengajarkan kita arti sabar, arti ikhlas, dan arti menjaga amanah. Hidup mungkin tidak selalu adil. Kadang kita dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Namun ingatlah, Allah selalu punya rencana indah di balik semua itu. Jangan biarkan kesedihan membuat kita berhenti melangkah. Teruslah berbuat baik, teruslah setia, dan biarkan waktu yang membuka tabir kebenaran. Karena pada akhirnya, kemuliaan tidak ditentukan oleh kata orang, melainkan oleh ketulusan hati dan ridho Allah. Pesan moral. Setiap manusia punya kisah yang tidak terlihat. Jangan mudah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya, penampilannya,
atau keadaannya. Sebab bisa jadi, dia jauh lebih mulia daripada apa yang kita kira.